dibunuh. Iya, betul. Waktu itu yang karena mereka kan mengimani kalau kafir berarti boleh bunuh. Itu yang paling seperti di tanah Sumatera ya. Ya, kekhalifan Abbasiyah itu terkenal dengan kekhalifan yang paling kejam dalam memimpin. Nggak pandang Khalifah Abbasiyah itu yang banyak ekspansi menurut mereka, ya kan? Mereka predator manusia dibilang gitu. Jadi yang laki-laki dibunuh, jadi yang perempuan karena itu kejadian Bin Muhammad itu. Iya, jadi karena wanita itu dianggap tawanan perang, itu halal ditiduri. Makanya mereka mempunyai banyak anak campuran. Itu hukum mereka begitu. Jadi genosida terbesar, genosida kedua di Irak dan Iran. Itu juga oleh Abbasiyah. Jadi memang kekhalifan Abbasiyah itu adalah kekhalifan yang paling kejam di dunia sampai saat ini. Iya. Udah mirip ISIS lah, begitu. Gitu. Jadi mereka merampok perpustakaan Baghdad, menawan ilmuwan itu semua dari dinasti Abbasid. Terkenal itu memang. Sebentar Pak sebentar. Ini ada siaga bencana, bohongnya keterlaluan. Mana ada sejarah ketika Islam menaklukkan lalu dipaksa pindah agama. Siapa bilang? Ada hadisnya kok. Hadisnya mengatakan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madia Channel. Di video kali ini Madia akan menganalisa dari akun Heri Ikim ini ya, yang mana melakukan live dengan beberapa apologet atau penghujat Islam, salah satunya yaitu Murtadin Fadilah Hafid. Nah, di mana Fadilah Hafid ini mencoba untuk memframing, menuduh bahwa ajaran Islam, sudah kita dengar tadi argumennya, dia siapa bilang Islam itu katanya tidak disebarkan dengan paksaan. Nah, ternyata bagaimana Islam itu menjawab, mengkontor apakah benar yang dituduhkan oleh Fadilah Hafid ini. Mari kita simak kembali beberapa argumen mereka dulu sebelum kita akan jawab beberapa hal yang akan kita bahas dan kita jawab framing dan tuduhan orang-orang kafir ini ya. Kita lanjut dulu. Ini saya bacakan. Sabar. Saya bacakan ya. Siaga bencana. Bohongnya keterlaluan. Mana ada sejarah ketika Islam menaklukkan lalu
dipaksa pindah agama. Ayo. Oh, ada sejarahnya kok. Sebentar Pak E. Sejarahnya. Ya. Ini ya, apa yang dikatakan Fadilah Hafid, ada sejarahnya kok, ada ayatnya kok, ada dalilnya kok. Ternyata apa yang dia sampaikan ini tidak ada, tidak bisa membuktikan. Bahkan di video ini, di mana Heri Ikim meminta di mana nama surahnya, ayatnya dan dalilnya Islam itu disebarkan dengan paksaan, itu malah dia tidak bisa tunjukkan. Ini artinya apa yang disampaikan oleh Fadilah Hafid itu hanya fitnahan, tuduhan omong kosong doang ya. Mari kita simak kembali sebelum kita bahas ya. Iya, kemudian ini ya, ada dikatakan di dalam hadis, bahkan di Al-Quran dikatakan, kamu boleh berdamai dengan orang kafir, apalagi kalau mereka menjadi mu'alaf, berbalik iman kepada Allah. Oke, nah sampai di sini Fadilah Hafid mencoba mendatangi Al-Quran, akan tetapi dia tidak menunjukkan nama surah, ayat berapa, nomor berapa. Nah ini artinya ini omong kosong. Inilah yang dikatakan fitnahan ya, fitnahan dari Fadilah Hafid, menuduh Islam itu memaksa memeluk agama Islam, tetapi tidak bisa membuktikan ayatnya, dalilnya. Sedangkan ajaran suatu agama, ajaran Islam itu harus merujuk kepada dalilnya. Nah ini ya, dan dia merujuk pun tidak ada berkorelasi dengan urusan pemaksaan ini ayatnya yang dia coba korelasikan, tapi sebenarnya itu pun dia tidak bisa tunjukkan nomor ayat dan nama surah ini. Ini artinya namanya penuduhan ya. Ya dalam artian penistaan, mengada-ngada sesuatu yang tidak benar. Ya kita lihat kepada Islam itu satu. Kemudian Quran apa ketika itu? perang sampai Heri Ike menanyakan Quran itu Quran apa itu, no maksudnya dia menanyakan di mana di Quran gitu loh, dalilnya itu. Nah, ini malah Fadilah Hafid tidak membuktikannya, menyebut nama surahnya ya. Kita lihat kembali. ada hadisnya. Jadi ketika perang Rasulullah itu kan tawanan perang, beberapa budak dijadikan budak. Kemudian bagaimana cara budak itu agar merdeka? Cara salah satu biar dia bisa merdeka, satu yang membeli budak atau tuannya itu memberi bebas. Oke. Nah sampai sini Fadilah Hafid sudah mulai lari kembali ya ke masalah budak. Yang pertama dia mencoba melarikan diri kepada tuduhan pemaksaan dalam Islam itu ada. Dia mencoba melarikan diri di situ. Nah dia karena dia mau menghindarin, tidak ada dalil dan ayatnya, tetapi dia mau memframing ajaran Islam itu bahwa disebarkan dengan paksaan ya untuk memeluk Islam. Nah yang kedua dia berbicara masalah budak sebelum Islam datang sudah menjamur ya, tentunya karena sudah menjamur dan sudah jadi kebiasaan pada saat itu di zaman sebelum Islam itu datang, tentunya ada aturan-aturan yang menjelaskan mengatur tentang budak itu. Nah aturan seperti inilah yang dikemas di dalam aturan hadis maupun Al-Quran yang diframing oleh Fadilah Hafid untuk menjelek-jelekan ajaran Islam, seolah-olah sepertinya Islam itu melegalkan budak, padahal Islamlah yang pertama kali membebaskan perbudakan, di mana di Eropa, di Afrika sana jauh sebelum Islam itu sudah berkembang pesat dan besar, mereka dan membebaskan perbudakan di Timur Tengah itu mereka masih di dalam ajaran mereka di Afrika masih jalan perbudakan. Bahkan di kitab suci mereka pun aturan budak itu sudah cukup jelas. Anda bisa lihat nanti Madia tampilkan di sini dalilnya.
Dasar-dasarnya di kitab suci mereka itu tentang perbudakan tuh, bagaimana mereka memperlakukan budak itu dengan sangat kejam. Silakan Madya tampilkan dalil-dalilnya, dasar-dasarnya di dalam kitab suci mereka itu sendiri. Mereka mencoba memframing budak, mencoba memframing Islam itu dengan paksaan, tapi terbantahkan. Terbantahkannya yang pertama, Fadilah Hafid di akun Heri Hakim ini tidak bisa menunjukkan dalilnya ayat berapa, surah berapa. Hanya ngomong doang, omdu ya, asbun ya, asal bunyi. Oke. Sedangkan dalam Islam sudah cukup jelas bahwa tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Bahkan apabila orang itu masuk Islam, kemudian anaknya itu sendiri masih beragama di luar Islam, tidak boleh dipaksa. Dan ini sudah diinformasikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Sudah cukup jelas kok. Nah, oleh karena itu Madya tampilkan di sini ayatnya ya. Oke. Madya bacakan dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusulu minal ghayy. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik, di ayat Al-Quran ini, di Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini menjelaskan bahwa memang tidak ada paksaan di dalam beragama Islam itu. Nah, kita lihat tafsirnya dulu ya. Kita cek tafsir jalan lain ya. Sebelum tafsir yang lain, banyak sekali tafsir-tafsir yang lain juga. Nah ya, kita cek. Dari Abu Daud dan Ibnu Hisam, kita lihat dari asbabun nuzul ayat ini ya. Dari Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, dulu ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan anaknya lalu selalu mati. Lalu dia bernazar, jika anaknya hidup dia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anak-anak Ansar. Mereka pun berkata, kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita. Maka turunlah ayat ini. Ya, dari Ibu Jarir meriwayatkan Said dan Ikrimah bin Abbas, dia berfirman, tidak ada paksaan untuk memeluk masuki Islam. Turun pada seorang laki-laki dari Bani Salim bin Auf bernama Al-Husain. Dia mempunyai dua anak ya, anak Nasrani, sedangkan dia sendiri Muslim. Maka dia pun mengadu kepada Rasulullah, apakah perlu saya paksa mereka berdua untuk masuk Islam? Maka Allah menurunkan ayat ini ya. Nah, sudah cukup jelas ya bagaimana dalam Islam bahkan anak sendiri pun dalam hal ini tidak boleh dipaksa gitu loh. Ya, kita cek ya. Ya cukup jelas ya. Bagaimana posisinya? Ini menjelaskan hal-hal yang berkenaan dalam pemaksaan tidak ada di dalam Islam. Bahkan di sini diriwayatkan anak sendiri loh ya. Tidak. Jadi sudah cukup jelas ya. Anak sendiri saja tidak boleh dipaksakan bila dia beragama di luar Islam ya, untuk memeluk Islam, apalagi orang lain. Jadi fitnahan Fadilah Hafid di akun Heri Hakim ini itu tanpa bukti, tanpa dasar, tanpa dalil, karena dia berani berasbun ria berbicara tentang Al-Quran dan hadis tanpa menyebutkan nama surahnya dan nama dalilnya, nama ayatnya, hadisnya apa. Nah ini itu artinya asbun ya, asal bunyi. Nah kemudian dia juga tadi mau
coba mengkorelasikan dengan budak. Budak justru di dalam ajaran mereka itu sangat banyak informasinya tentang budak. Apapun alasannya, banyak sekali bagaimana kekejaman di dalam informasi di dalam kitab mereka itu menjelaskan tentang budak. Ya. Sedangkan Islam datang berhasil menghancurkan, membebaskan budak-budak itu dari kekejaman-kekejaman yang terdahulu, dan berhasil membebaskan budak, ya gitu. Ini terbukti di Timur Tengah selesai urusan budak. Ternyata di Eropa, di Afrika itu perbudakan masih merajalela. Padahal agama mereka itu datang 2000 tahun sebelum Islam itu datang. Nah, inilah gambaran bahwa Islam itu sangat mulia, sangat istimewa, mengajarkan agamanya itu konsep Tuhannya itu sudah cukup jelas. Tidak menyembah Tuhan yang bisa mati, yang jadi mayat 3 hari. Apapun alasannya, kalau dia masih bercampur kemanusiaan, kepribadian, nah itu kan menunjukkan apalagi bisa mati gitu loh. Itu menunjukkan suatu kelemahan menurut ajaran Islam. Oke? Demikian yang Madia bisa menjawab di posisi ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi